Rossi gagal meraih gelar ke-10 akibat kalah 5 poin di penghujung musim dari rekan setimnya Jorge Lorenzo saat keduanya sama-sama membela pabrikan Yamaha. The Doctor menganggap kegagalannya juga disebabkan oleh Marquez yang dinilainya ikut campur dalam perebutan titel melawan Lorenzo. Sebelum penentuan di seri pamungkas Valencia, bahkan Rossi dan Marquez terlibat insiden kontroversial Sepang Clash. Marquez terjatuh di tikungan 14, yang diduga lantaran Rossi menyenggolnya dengan menggunakan lutut. Namun demikian, Rossi membantah hal ini. Dia menegaskan hanya ingin mengetahui apa maksud The Baby Alien selalu membuntutinya dari jarak dekat. Dalam sebuah kesempatan bincang-bincang dengan media asal Prancis, L'Equipe, Rossi menuturkan kembali kejadian yang sulit dilupakannya itu. Jika Marquez tak melakukan tindakan yang buruk pada 2015, dia bisa saja ikut dalam pertarungan gelar hingga balapan terakhir dengan Lorenzo, ucapnya. Pada tahun berikutnya, saya berusia 36 tahun. Sejak 2016 segalanya menjadi lebih sulit, tapi saya merasa masih bisa meraih kemenangan. Jika saya masih bisa memperjuangkan kemenangan, maka saya akan tetap berkendara. Tetapi sejak saat itu segalanya tidak lagi sama. Sejak insiden Sepang Clash, Valentino Rossi dan Marc Marquez tidak lagi saling bertegur sapa. Keduanya beberapa kali berjabat tangan ketika berada di podium. Walau muncul dugaan Marquez membantu Jorge Lorenzo dalam meraih titel MotoGP 2015, tapi Rossi tak menaruh dendam kepada ex-Fuera. Jika harus memiliki satu pembalap yang akan saya hadapi untuk bersenang-senang, saya akan memilih Lorenzo, ujarnya. Pada awal karir, saya senang bertarung dengan Max Biaggi. Saya tidak selalu mengalahkannya di balapan, tapi di klasemen keseluruhan saya selalu berada di atasnya. Tapi, dengan Lorenzo situasinya berbeda. Dia mengalahkan saya mengalahkan dia, saya meninggalkan Yamaha karena dia, lalu kembali dan dia masih di sana. Kami saling menyukai, kami juga saling kesal, tapi kami selalu berdamai. Kami memiliki tempat tersendiri di hati masing-masing, sementara itu menit-menit akhir latihan bebas ketiga berlangsung ketat. Para pembalap mulai mengaktifkan time attack demi mengamankan slot dalam kualifikasi kedua, Q2, untuk MotoGP Jerman. Quartararo, tengah menduduki posisi keempat pada hasil kombinasi, tampil kencang di sektor 1 sirkuit Sachsenring. Namun, memasuki sektor 3, kecepatannya mendadak jadi lambat. Sorotan kamera lalu menangkap Quartararo yang sibuk memegangi helmnya. Berkali-kali tangan kirinya serta kedua tangannya menyentuh visor helm. Rupanya terungkap ada masalah yang dialaminya. Visor helm El Diablo lepas dan tidak bisa dikunci kembali. Gara-gara problem itu, sang pembalap Yamaha harus masuk pit dan berganti helm. Ini tentu saja merugikannya, karena saat itu dia sedang flying lap. Meski akhirnya berhasil lolos otomatis ke Q2, Quartararo harus puas menempati urutan keempat dalam hasil FP3, dengan catatan waktu terbaik 1 menit 20,038 detik. Dia terpaut 0,273 detik dari Francesco Bagnaia. Adapun, hasil kombinasi menempatkan pemuda asal Prancis pada posisi ke-6. Dia kalah dari duo Pramac Racing, Johan Zarco dan Jorge Martin, serta pembalap Ducati, Jack Miller. Sebelumnya dalam FP1, Quartararo merampungkan sesi dengan menduduki urutan ketiga. Namun, saat FP2, juara dunia bertahan ini melorot ke posisi ke-7 atau lebih lambat 0,381 detik. Saya merasa baik, tetapi kami masih kehilangan beberapa performa. Maksud saya, kecepatan kami tidak terlalu buruk, tetapi pada lap pertama dengan ban hard baru, saya cukup lambat dibandingkan dengan yang lain, tuturnya mengutip laman Yamaha. Kami perlu menemukan solusi untuk menemukan 0,4 detik 0,5 detik yang kami lewatkan. Saat saya memakai ban baru kompon hard, rasanya seperti ban bekas. Jadi itu sesuatu yang perlu kami tingkatkan. Feeling saya mirip dengan Barcelona. Mari kita lihat siapa yang akan dan siapa yang tidak akan membaik ketika suhu naik lebih lanjut akhir pekan ini. Saya, sendiri, tidak berpikir itu akan menjadi masalah besar bagi kami.